Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat hidayah dan nikmat taufiknya, sehingga kita bisa mempelajari, kemudian mengetahui apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengamalkannya, dan dengan itu pula kita bisa mengetahui, dengan ilmu kita bisa mengetahui apa-apa yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang ternyata setelah kita belajar dan terus belajar mengkaji agama kita ini, ternyata amalan-amalan yang selama ini kita mungkin kerjakan ternyata tidak tepat dan ternyata tidak termasuk amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan-amalan tersebut bisa kita mengetahuinya sehingga bahwa dia diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengkaji dan mempelajari agama kita yang mulia ini, dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diantara makna daripada syahadat kita yang kedua. Setelah mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita juga mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mempersaksikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak punya hak untuk diibadahi, tidak punya hak untuk disembah, tapi dia juga adalah rasul, manusia yang paling berhak untuk kita contoh, untuk kita ikuti, sehingga langkah-langkah kita itu menjadi langkah-langkah yang diinginkan untuk dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan teladan kita di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa sedikit daripada penjelasan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab al-ikhlas atau babul ikhlas, yaitu hadis yang pertama yang dinukilkan oleh beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir al-hadis. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian diriwayatkan darinya Alqamah bin Abi Waqqas rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diriwayatkan darinya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala,
Kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, tidak kurang daripada 700 perawi hadis atau 700 daripada murid-murid beliau yang meriwayatkan dari gurunya. Innamal a'malu binniyat, bahwa hanya saja setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu bernilai pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang akan dia raih dapatkan, awi imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu bernilai sesuai dengan apa yang dia hijrahkan atau niatkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita sebutkan pada akhir-akhir pertemuan kita yang lalu tentang hijrah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Hijrah yaitu meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik, dan inilah hijrah yang dimaksud. Adapun hijrah yang lebih tepat yang diinginkan di sini adalah hijratul makan. Hijratul makan, hijrah tempat, yaitu meninggalkan biladul asyirk atau biladul kufar, meninggalkan tempat yang penuh dengan kesyirikan, tempat yang penuh dengan kekufuran, ke tempat yang Islami, yang kita bisa mengamalkan Islam dengan baik dan bisa menghidupkan sunnah dengan aman. Seperti hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian hijrah al-amal, ada juga hijrah al-amal, meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik, seperti minasyirki ila tauhid, hijrah meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kita termasuk orang yang musyrik, yang termasuk menyembah berhala, yang termasuk mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang tertentu. Maka kita pindah, kita berhijrah meninggalkan itu kepada tauhid, mengisahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah minal bid'ah ila sunnah, meninggalkan bid'ah kepada sunnah. Kita dulu termasuk pelaku-pelaku bid'ah, yang mungkin juga termasuk ahlu bid'ah, tapi setelah mempelajari agama yang mulia ini, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan bid'ah yang pernah kita lakukan tersebut dan fokus kepada sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk hijrah al-amal, hijrah minal maksiyah ila ta'ah, hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Mungkin kita tidak termasuk pelaku kesyirikan, tidak termasuk pelaku bid'ah, tapi termasuk pelaku bid'ah maksiat, pelaku riba, pelaku segala hal yang tidak disenangi di dalam agama kita ini selain syirik dan bid'ah. Semua maksiat, jenis maksiat, maka kita tinggalkan itu, kita bertaubat, meninggalkan semua itu, menuju kepada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan hijrah al-amal, meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik kepada amalan-amalan yang terpuji, meninggalkan syirik kepada tauhid, meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah, meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan.
jamaah sekalian yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun hijratul makan yang meninggalkan negeri kesyirikan, kekufuran kepada negeri tauhid, kepada negeri Islam, ya maka ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka pahalanya sangat besar. Ya, jika diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka niat pahalanya bernilai karena Allah dan Rasulnya, bernilai ganjar pahala. Adapun kalau diniatkan untuk dunia, diniatkan untuk wanita yang ingin dinikahi, maka karena hinanya Rasulullah SAW tidak sampai mengulangi. Coba perhatikan hadisnya. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi yang kedua, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu. Rasulullah tidak ulangi lagi. Rasul tidak ulangi lagi fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi Rasulullah langsung memperpendek bahasanya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Iya, menunjukkan sebagian ulama kita melihat karena hinanya niat daripada hijrahnya tersebut. Karena dia berhijrah hanya karena meninggalkan negeri kekufuran, kesyirikan ke negeri Islam, kan di sana mungkin ada pendapatan yang lebih menjanjikan. Ya, ada pekerjaan yang baik di sana yang bisa mendatangkan duniawi, atau ada meninggalkan bila negeri kekufuran, negeri kesyirikan ke negeri Islam karena ada wanita yang dia ingin nikahi di sana, atau wanitanya mempersyaratkan ingin dinikahi, yang penting dia ke tempatnya, artinya ke negeri Islamnya tersebut, maka dia tinggalkan negeri kekufuran, ke negeri kesyirikan, ke tempat tersebut bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita yang ingin dia nikahi. Fa hijratuhu, maka nilai hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia niatkan hijrah. Rasul tidak ulangi lagi menunjukkan akan kehinaannya, kata sebagian ulama kita atau sebagian pendapat ulama kita melihat bahwa itu karena Rasul tidak ingin memanjangkan lagi bahasanya. Karena Rasul itu kalau bicara pendek tapi jelas, padat. Ya, biasa kalau kita bertanya saja atau ingin mengusul, berputar dulu, bikin kisah dulu. Padahal pertanyaannya pendek sekali, atau usulannya nanti pendek sekali, tapi karena ingin memutar dulu, ya banyak kisah atau banyak contoh-contoh dulu yang diangkat pertanyaannya seperti ini. Padahal seandainya langsung saja pertanyaan, itu jauh lebih baik. Atau usulannya dia berputar-putar dulu bahasanya, kemudian nanti kalau biasa kita rapat seperti itu, ya, berputar dulu, nanti ujungnya usulannya pendek sekali. Ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah dikaruniai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, bahasa-bahasa yang ringkas, pendek tapi padat. Ya, padat dan berisi. Ya, ini termasuk innamal a'malu binniyat, hadisnya termasuk hadis yang pendek, hadis yang pendek tapi sangat panjang jika disyarah oleh para ulama kita. Dan kita telah menyebutkan syarah hadis ini sebagian ketika kita membahas Umdatul Ahkam dulu. Hadis pertama juga dalam kitab Umdatul Ahkam beberapa tahun yang lalu kita membahas kitab Umdatul Ahkam. Hadis pertama innamal a'malu binniyat. Sedikit juga tentang hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah niat. Masalah niat ada namanya istimrar, niatnya ketika dia berniat sebelumnya karena Allah, dia sholat misalnya, dia sholat, ada namanya riya at-tariq. Ria tiba-tiba muncul karena ada orang yang menyanjungnya di belakang, atau ada orang yang menyebut-nyebutnya di belakang. Maka ada dua kondisi. Kalau dia melawan pujian-pujian tersebut atau bisikan-bisikan tersebut, dalam arti melawan rianya di dalam hatinya,
dia tidak menghiraukan bahasa orang di belakang, meskipun dia sempat terpengaruh, tapi dia melawannya terus sampai salam, maka sholatnya tidak ada masalah, tidak terpengaruh. Tapi istimrari artinya dia melanjutkan riya tersebut, dia menikmati pujian orang yang ada di belakang atau perkataan orang-orang yang di belakang, sehingga sholatnya memang awalnya karena Allah, tapi tiba-tiba ada riya atau tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul penyakit tersebut, dan dia nikmati berterus-terusan, tambah dia perbaiki gerakan-gerakannya, panjang rukuknya, panjang iktidalnya, panjang sujudnya, tahiyat terakhir sebelum salamnya, dia perbaiki semuanya karena dia menikmati pujian orang di belakangnya. Maka ini sholatnya fasik, maka sholatnya rusak. Maka ini kalau sekalian dua kondisi, ya secara ringkas kita sebutkan apa yang disebutkan oleh ulama kita, ada dua kondisi. Adapun kalau memang tidak ada masalah, karena Allah kita sholat, Allahu Akbar, niatnya karena Allah, sampai terakhir kita bisa mempertahankan, tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau ada tiba-tiba riya atau tiba-tiba muncul, maka dia ada dua kondisi. Kalau dia melawan terus bisikan-bisikan tersebut, bisikan-bisikan yang dia dengarkan tersebut, sampai salam dia lawan terus, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia nikmati atau tanpa dia menambah tadi, maka ini bermasalah, fasik, rusak sholatnya. Adapun kalau ibadahnya tidak bersambung, munfasil istilahnya, terpisah, misalnya ada orang bersedekah, ada uangnya 200.000. Pertama karena Allah, kemudian maka pahalanya karena Allah. Tapi yang kedua, dia masih ternyata mendengarkan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, akhirnya dia menambah lagi 100.000 karena menikmati sanjungan, pujian-pujian tersebut, riya tersebut dalam bahasa kita. Maka ini yang kedua yang rusak. Artinya yang pertama tidak ada masalah, ini yang kedua yang bermasalah. Ya, ini kalau amalannya munfasil, istilahnya terpisah satu sama lain. Adapun kalau bersambung kayak sholat, maka tidak dikatakan 2 rakaat pertama diterima, 2 rakaat kedua ini, atau kalau sholat sunnah misalnya, rakaat pertama bagus, ikhlas karena Allah SWT, masih bagus. Ini rakaat yang kedua yang bermasalah. Kalau dia menikmati pujian tersebut, maka seluruh sholat yang 2 rakaat ini rusak. Ya, beda tadi yang munfasil, yang terpisah kayak sedekah 200.000 2 kali bersedekah, maka yang pertama tidak masalah, ini yang kedua yang bermasalah. Adapun kalau ibadahnya bersambung, maka ini rusak keseluruhan. Baik, kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghzu jayshu al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan Ummul Mukminin. Semua istri Rasulullah SAW, ya, semua istri Rasulullah SAW semuanya digelari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya, baik, bukan cuma Aisyah yang disebutkan dalam hadis ini yang kita akan bacakan, bukan cuma Aisyah, ya, Hafsah, Maimunah,
dan istri-istri Rasulullah SAW yang lain semuanya digelari Ummul Mukminin. Ya. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, gelar atau kunyahnya Aisyah yaitu Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah Aisyah punya anak? Aisyah tidak punya anak. Tapi ini menunjukkan jemaah sekalian bolehnya berkunyah meskipun belum punya anak. Ya, bahkan meskipun belum punya istri. Ya, jangankan anak, istrinya saja belum ada. Ya, maka boleh untuk berkunyah. Ya. Bahkan beberapa sahabat atau beberapa ulama kita telah melihat itu, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu sudah berkunyah, tapi dia mengambil dari atas. Ya. Banyak contoh-contohnya Bapak sekalian, kalau kita mau sebutkan kita tinggalkan. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedikit juga untuk nama. Kalau kita dalam Islam, Bapak sekalian, itu sebetulnya kalau ingin meringkas nama dari depan. Tapi kalau kita di negara kita, dan ini yang banyak, kalau ingin meringkas nama dari belakang. Ya, misalnya Fatimah, apa ringkasannya? Tima. Ya. Padahal sebetulnya yang benar adalah Fatim. Sama dengan Aisyah, diringkas Aish. Ya. Bukan Isya. Ya. Ini yang kalau kita mau meringkas yang ada dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin meringkas, maka kita ringkas dari depan. Biasa kita ringkas dan ambil dari belakang. Nama siapa di belakangnya itulah. Padahal kita harus ambil baiknya itu ringkas dari depan. Kayak contohnya Aisyah, kita ringkas Aish. Ya, atau Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, diringkas Fatim. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah. Ya. Tentara atau pasukan itu akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ardh, maka apabila pasukan tersebut sudah sampai, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah nanti, sebagaimana yang sebelumnya sudah terjadi, pasukannya Abraha, pasukan fil, pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu sudah pernah terjadi. Tapi nanti di akhir-akhir, ya, ada juga yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka apabila mereka, yaitu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut, di Baida Aminal sudah sampai ke negeri, ke tempat yang datar, agak lapang, agak luas di luar Masjidil Haram, yukhsamu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka semua dari depan sampai belakang. Dari depan artinya pasukan yang ada di depan dan sepasukan yang ada di belakang semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Subhanahu wa taala, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mungkin mereka dibinasakan dari depan sampai belakang? Wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah pasukan tersebut ada pasarnya. Wa man laisa minhum, dan di dalam pasukan tersebut ada juga orang yang bersama dengan mereka tapi bukan bagian mereka, bukan bagian dari pasukan tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsamu bi awwalihim wa akhirihim,
semuanya akan dibinasakan. Semua, dari depan sampai belakang. Iya. Yang termasuk orang-orang yang bukan dari bagian pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut, semuanya akan dibinasakan. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun summa yub'atsuna ala niyatihim. Akan tetapi mereka nanti akan dibangkitkan di hari kemudian, di hari kiamat, sesuai dengan niat-niatnya. Ada yang niatnya memang untuk ingin menyerang Ka'bah, ada yang niatnya cuma untuk berada di pasukan tersebut untuk melakukan jual beli, perdagangan. Ya, semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi hadis ini dilafazkan oleh Imam sesuai dengan lafaz Imam Bukhari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzakara al-mu'allif hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yaghzu jayshul Ka'bah al-Ka'batul Musharrafah amama Allah wa anqadhaha min kulli syarr. Kata mu'allif bahwa ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa nanti ada pasukan yang ingin menghancurkan kota Ka'bah atau Ka'bah al-Musharrafah. Namun Ka'bah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dilindungi. Dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah sebelumnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan pasukan Abraha. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi di zamannya Rasulullah SAW yang dikenal dengan Kampung Gajah, ya Rasulullah lahir di situ. Ya, dan yang memegang kunci Ka'bah pada waktu itu masih kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Bapak daripada Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi mana ila akhirih. Ini adalah Abdul Muttalib yang masih menjadi raja pada waktu itu, kalau kita bahasakan istilah raja. Abraha dan bala tentaranya yang kuat, bahkan yang di depan itu gajah-gajah besar yang dibawa dari Yaman akan menyerang Ka'bah. Namun Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas saja kisahnya para ikhlas sekalian. Ketika Abraha lewat, itu juga pasukannya merampok apa yang dilewatinya. Bahkan unta-untanya Abdul Muttalib juga ditawan. Maka disampaikan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, unta-unta diambil oleh Abraha dan pasukannya. Ya. Kemudian datanglah Abdul Muttalib menghadap Abraha untuk meminta untanya. Abdul Muttalib menghadap Abraha untuk meminta untanya. Maka disinilah Abraha agak keheranan dan merasa lucu. Abraha mengatakan, wahai Abdul Muttalib, bukankah engkau ingin mengetahui aku datang ini dan pasukanku untuk menghancurkan Ka'bah? Kenapa engkau tidak meminta kepada aku untuk mengurungkan niat tersebut untuk tidak menghancurkan Ka'bah? Justru yang engkau minta unta-untamu. Justru yang engkau minta kepada aku untuk melepaskan dan mengembalikan unta-unta. Apa yang dikatakan, dan ini perkataan yang sangat terkenal, masyhur para jamaah sekalian. Abdul Muttalib mengatakan, adapun Ka'bah itu ada pemiliknya. Itu ada pemiliknya, dan pemiliknya itu akan menjaganya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Abdul Muttalib yang notabene termasuk orang-orang yang musyrik.
Tapi dia mengetahui bahwa Ka'bah itu, dia mengatakan kepada Allah, ada Ka'bah itu ada pemiliknya, dan dia pemilik itu akan menjaganya. Yaitu yang dia maksud adalah Allah SWT. Ada unta ini, saya pemiliknya, maka saya ingin meminta kembali unta ini karena saya pemiliknya. Ada Ka'bah itu ada juga pemiliknya. Ya, ini kalau sekalian di antara keyakinan mereka tentang Ka'bah, bahwa itu Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ya, Abdul Muthalib dikembalikan untanya, diberikan untanya. Ya, ketika mereka sudah bergerak untuk menghancurkan Ka'bah, setiap kali gajah besar yang mereka bawa untuk menghancurkan Ka'bah itu sudah dekat, itu untanya turun, duduk, dan dipaksa tidak mau berdiri. Tapi kalau dibalikkan ke arah Yaman, untanya berdiri, dan ini barangnya pergi. Tapi kapan dibalik lagi oleh kawannya, oleh orang yang menungganginya, menghadap ke Ka'bah, gajahnya tersebut, bukan unta, gajahnya tersebut turun lagi, duduk. Dia tidak mau bergerak ke arah Ka'bah. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Tayran ababil, burung yang kata ahli sejarah sekarang, burung ini tidak bisa dikiaskan karena burung ini belum pernah terlihat di permukaan bumi sebelumnya, dan tidak ada juga sampai sekarang. Karena memang ini burung ababil ini nanti turun di zaman itu untuk memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjatuhkan batu-batu panas yang dipegang oleh kaki-kaki burung tersebut, kemudian dilemparkan kepada setiap pasukan tersebut. Dilemparkan kanan dari atas, keluar dari pantatnya orang yang kena batu tersebut, maka bergelimpangan ka'asfin ma'kul, seperti tanaman-tanaman yang sudah hancur dimakan ular, bergelimpangan pasukan-pasukan Abraha. Ya. Dan ini kalau sekalian nanti akan berulang kembali. Rasulullah SAW akan berulang kembali kasus ini. Ya. Pernah juga kejadian untanya Rasulullah SAW sendiri itu duduk, makanya tidak mau bergerak. Makanya para sahabat mengatakan khala'atil qaswa, ya, wa madara atau khala'atil qaswa, ya, mereka mengatakan itu. Untanya Rasul itu punya namanya al-qaswa, dan Rasul sama-sama memang itu suka memberikan nama kepada miliknya, untanya, pedangnya, busurnya. Rasulullah SAW beri nama, ya, termasuk untanya ini al-qaswa. Rasulullah kasih nama. Pada waktu itu untanya tidak mau bergerak. Ini masih berhubungan dengan fil tadi, gajah tadi. Maka sahabat mengatakan khala'atil qaswa, ya, artinya qaswa tidak mau bergerak, tidak mau duduk, tidak mau berjalan, sebagaimana yang dilakukan dulu oleh gajah Abraha. Maka Rasulullah SAW, ya, ini istilahnya bahasa yang menunduk unta tersebut seperti gajah Abraha. Tapi Rasulullah SAW membela untanya. Dan Rasulullah SAW yang sebenarnya tidak mau melihat kezaliman, jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan saja Rasulullah SAW tidak ingin melihat kezaliman. Maka Rasulullah SAW membela untanya, dan Rasulullah mengatakan ma khala'atil qaswa wa ma dzakalaha bi khuluq. Al-qaswa tidak durhaka, tidak bermaksiat. Itu bukan kebiasaannya. Rasulullah membela untanya dan mengatakan unta ini bukan kebiasaannya seperti ini, bukan kebiasaannya. Maka al-qaswa tidak bisa disamakan dengan fil, ya, pada zamannya Abraha. Ya, ada yang membuat
untanya tersebut, kata Rasulullah SAW, tidak mau bergerak. Baik, kita tinggalkan tersebut. Yang jelasnya, An Ka'bah guziyat min kibalil Yaman fi jaishin azim yaquduhu hada al-fil al-azim. Dulu ya, jelasnya Ka'bah ingin dihancurkan dari arah Yaman dan dibawa gajah-gajah besar untuk menghancurkannya. Tapi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga daripada rumahnya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhwas sekalian, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudiqahu min adzabin alim. Surah Al-Hajj. Barang siapa yang berniat untuk membuat kerusakan di Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala atau kezaliman, maka Allah akan berikan hukuman kepadanya, hukuman yang pedih. Maka betul apa yang biasa dikatakan oleh orang-orang yang sekarang, bahwa niat ingin melakukan keburukan di Ka'bah, itu Allah akan memperlihatkan hukumannya. Karena Allah yang menjaga Ka'bah sebagaimana yang diperlihatkan kepada pasukannya Abraha ini. Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berniat, yang berkehendak, yang bermaksud untuk melakukan kezaliman, keburukan terhadap Ka'bah, nudhiqo, maka kalian akan rasakan kepadanya siksa yang baik. Baik, ini pasukan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini betul-betul pasukan besar, Yaisyun Azim. Ya. Nanti setelah mereka sudah tiba di tempat yang luas sebelum Ka'bah, maka mereka berhenti di situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya kepada mereka yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merusak Ka'bah. Sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Hajj ayat 20-25. Ya, hatta idza kanu bi baida minal ard ay ardun wasi'ah muttasi'ah, tempat tanah yang luas, tempatnya berkumpul mereka mengatur untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan dan membinasakan mereka dari awal sampai akhir, tidak ada yang tersisa. Yang menunjukkan juga bahwa ini adalah pasukan besar selain tanah yang luas yang mereka tempati berhenti sebelum Ka'bah. Disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, atau disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, li'anna fihi aswaquhum. Saking besarnya pasukan ini bawa pasar. Kalau kita punya pasar apa, nah bawa pasarnya. Nah bawa pasarnya untuk menghancurkan Ka'bah. Saking besarnya ini pasukan. Ya, sampai-sampai pasar pun dibawa. Pasar dibawa bukan bangunannya, barang-barang dagangannya, penjual-penjual, pedagang-pedagang itu dibawa. Saking banyaknya orang yang diharapkan untuk membeli barang dagangan mereka. Makanya disebutkan oleh Aisyah, wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum. Ada pasarnya di situ, dan ada juga orang-orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, merusak Ka'bah, cuma untuk datang membawa barang dagangannya untuk berdagang saja, untuk berdagang. Sama dengan orang yang naik haji di musim haji, niatnya ada yang berhaji, ada juga yang berniat cuma untuk berdagang di musim haji. Ya, jauh-jauh dari Sidrat ke Mekah, niatnya untuk berdagang di musim haji, ya, bukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sama dengan ini, pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi banyak juga yang ikut, ada yang ikut pedagang yang membawa barang dagangan. Makanya diistilahkan oleh Aisyah, wa fihim aswaquhum, dan di tengah-tengah pasukan itu, saking besarnya pasukan yang akan nanti menyerang Ka'bah, itu sampai pasar pun dibawa. Ya, pasar dibawa. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah.
Yang jika turun itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tidak menimpa orang-orang yang zalim, semuanya akan ketika siapa ada orang saleh di situ, kecuali orang muslim yang pernah kita katakan. Lain orang saleh, lain orang muslim. Saleh untuk dirinya saja, muslim sudah saleh ingin mensolehkan juga orang lain, itu namanya muslim. Allah akan selamatkan orang yang muslim. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan beberapa darinya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Yang menjadi ibrah atau inti daripada hadis ini, khas kalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa yub'atsuna ala niyatihim." Mereka semuanya akan dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah SWT. Semua yang ikut dalam pasukan itu, semua yang ikut dalam pasukan tersebut, termasuk pedagang, pedagang yang ikut serta dalam pasukan tersebut, semuanya dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah SWT. Summa yub'atsuna yaumal qiyamah atau summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Maka ini sesuai dengan hadis kita yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya, hanya saja setiap sesuatu, setiap amalan itu sesuai dengan niatnya, dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah atau semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niatnya. Orang yang fajir, orang yang zalim akan dibangkitkan dengan niatnya tersebut, dengan amalannya tersebut. Ya. Adapun orang yang mungkin soleh, orang yang soleh, misalnya ketika ada cobaan atau musibah turun ke sebuah tempat, sebuah daerah, banyak pelaku maksiat di situ, banyak pengkonsumsi obat-obat terlarang, banyak pezina, banyak perampok, banyak pelaku kecurangan di situ. Semuanya dibinasakan oleh Allah SWT. Tapi ada juga di situ ahlus salat, orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, bala, semuanya akan ditimpa di situ. Bukan berarti ya rumahnya ini diselamatkan, rumahnya ini diselamatkan. Ya. Tidak seperti atau apa yang ini pemilik rumah ini atau orang-orangnya yang rajin sholat ini tidak kena musibah meskipun ada di daerah tersebut. Ya. Yang rajin puasa tidak kena bala, semuanya kena sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kira-kira ada yang selamat, ada yang selamat, itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, apalagi kalau sudah musibah di balik negeri tersebut, seperti amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dan ada orang soleh tinggal di negeri tersebut, semuanya ikut dibalik juga semua tanahnya, semuanya akan tenggelam di bawah tanah. Tapi nanti di hari kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Fajir, fasik, zalim, dan soleh semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, bahwa hanya saja setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Sesuai dengan hadis yang kedua ini, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ini mungkin para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari kami sendiri kami minta maaf, dan dari segala syaitan kami beristighfar atas itu semua. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.